Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan update mengenai kondisi metaverse. Ya, jadi sudah cukup banyak yang nanya mengenai kondisi dari metaverse dan gue udah tunggu dulu sampai gue bisa sekalian aja bikin satu update video untuk seluruh yang gue pernah bahas ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan update mengenai koin-koin metaverse ya. Jadi seperti biasa kita akan membahas Mana, Xfinity, Sandbox ya, lalu juga Alice, Racha dan juga Really ya. Nah, jadi kita akan mulai dulu pertama dengan Mana ya. Kita bisa lihat Mana sideways ya. Tapi untungnya apa? Dia tidak membuat terus lower low. Minimal dia ketahan di daerah sini lah ya. Di sini sempat ketemu low ya. Low di sini tuh terendahnya di sekitar berapa nih berarti ya? $2.96, tetapi kita bisa lihat stabil sekarang di atas $3. That's good ya, tetapi butuh konfirmasi lebih lagi. Jadi untuk Mana, gue pribadi sih nunggu sampai Mana ini bisa kembali lagi menembus minimal MA20 ya. Dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau dia mulai tembus dari high di sini ya, yaitu tepatnya di sekitar ya 3,8 something ya. Nah, kalau sudah mulai bisa tembus di daerah situ ya, itu berarti dia sudah melanjutkan menemukan higher high ya. Nah, jadi kalau kalian yang lebih agresif, boleh saja kalian beli misalkan Mana saat dia kurang lebih seperti ini nih. Dia ke atas, mungkin ke pantul atau ke pukul L50 dan tunggu pantulan 20. Itu buat yang lebih agresif. Kalau buat yang lebih konservatif, mungkin bisa seperti ini ya. Tunggu konsolidasi di sini, tembus MA50 baru terpantul 50 dan beli di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland, dan kalau gue lihat ini ya not bad ya, minimal dia nggak terus turun. Karena ada beberapa aset lain yang sekarang cenderung terus turun ya. Jadi kurang lebih untuk Mana gue ulangi MA20 atau pantulan MA20 untuk yang lebih agresif. Dan yang buat lebih konservatif bisa lagi masuk ke saat dia tembus MA50 dan menjadikan 50 sebagai support ya. Otomatis kalau sudah seperti itu dia harusnya sudah membuat higher high tentunya ya. Jadi kurang lebih untuk Mana seperti itu secara teknikal analisisnya. Oke, selanjutnya Sandbox. Kita bisa lihat Sandbox akhirnya tembus juga 20 dan 50 di daily ya. Tapi luar biasa, kita bisa lihat Sandbox cukup bertahan ya. Awalnya gue pikir dia akan mengunjungi 50 di sini, tetapi no ya, dia malah naik lagi dulu. Dan awalnya gue pikir bakal bikin cup and handle, tetapi malah enggak ya, malah dia lanjut turun. Tapi not that bad ya, jujurnya not that bad. Dan yang penting lagi apa? Sebenarnya jangan sampai dia tembus lagi $4.73. Karena kenapa? Kalau dia tembus daerah sini ya, berarti dia membuat apa? Lower low. Nah, di sini apa? High kan? Low, lower high. Nah, kalau sampai tembus lagi di sini berarti apa? Lower low. Nah, seperti yang kita sudah sering bahas, apabila dia membuat tren seperti itu ya, membuat lower high dan lower low, berarti trennya apa? Bearish ya. Jadi kurang lebih untuk Sandbox PR-nya apa? Jangan tembus lagi daerah sini ya. Atau kalau lebih bullishnya, semoga saja dalam beberapa hari ke depan atau ya bisa aja besok ya, itu dia bisa tembus lagi 50 dan 20. Jadi misalkan buat kalian yang ingin tambah posisi Sandbox, sebenarnya bisa aja kalau dia tembus 50 dan 20 bersamaan ya. Apalagi kalau dia bisa mengengulf candle yang di sini ya. Jadi buat kalian yang pengen lihat ya, tunggu besok jam 7 pagi. Ya, jadi gue ulangin, quite simple untuk Sandbox, lebih simple daripada Mana malah ya. Jadi kalau dia tembus 50 dan 20 dan close di atas dari sini dan engulf, otomatis engulf ya kalau di atas 20 ya. That's really good. Kalian bisa pertimbangkan untuk tambah posisi Sandbox kalian gitu. Oke, dan selanjutnya Axie. Nah, Axie sedikit berbeda ya. Axie cenderung belum bisa recover dari drop kemarin ya, yang BTC lakukan gitu ya. Dia drop di sini dan ya dia di sini sideways lah, masuknya sideways. Tetapi mungkin ada beberapa dari kalian juga bisa bilang, bro ini head and shoulders nggak? Technically nggak rapi sih, tapi bisa masuk karena kita lihat neckline-nya sama nih ya. Neckline-nya sama, tetapi shoulder keduanya timpang, lebih rendah daripada yang di sini. Mungkin nggak? Mungkin aja. Kita lihat. Apabila dia ke-reject lagi 20, ya siap-siap. Ada kemungkinan ini benar-benar jadi head and shoulders, walaupun bentuknya sedikit cacat ya. Jadi untuk Xfinity PR-nya adalah kalau bisa dia tembus 20 ya. Tembus 20 dan lebih bagus lagi kalau dia tembus daerah sini nih, yaitu $101. Karena kenapa? Kalau dia tembus,
dari shoulder 2 ya, apalagi dia close di atas jauh dari sini, berarti harusnya invalid head and shoulders-nya gitu ya. Dan lebih bagus lagi setelah dia close di atas ini otomatis pasti ada koreksi lah ya. Koreksi dan terpantul di 20 dan lanjut lagi ke atas. Nah, kalau seperti itu, that's really good for XC secara teknik analisis. Tapi PR-nya sayangnya nggak sesimpel itu untuk XC ya. Kalau dia terpantul di 20, PR selanjutnya adalah tembus MA50. Kalau bisa juga, ya berarti kemungkinan besar dia akan membuat higher high di sini. Kalau membuat higher high, ya otomatis polanya mulai berubah. Mungkin saja dia akan reversal balik lagi ke bullish trend gitu. Jadi kurang lebih untuk XC seperti itu dan bisa dibilang ya XC, Sandbox dan Mana adalah sekarang blue chips dari dunia metaverse gitu ya. Otomatis resiko dia cenderung lebih kecil dibandingkan dengan project-project metaverse lainnya yang akan gue bahas selanjutnya gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih baru-baru ingin coba untuk invest dalam dunia metaverse, boleh pertimbangkan 3 koin ini, XC, Sandbox dan Mana. Oke, dan selanjutnya Alice. Kita bisa lihat Alice kemarin terpantul di MA200. Jadi seperti yang gue bahas di terakhir mengenai Alice ya. Basically MA200 ini menjadi support yang luar biasa sekali untuk Alice. Berkali-kali menjadi satu titik penolong Alice dari drop lagi ya. Nah, jadi itu good newsnya untuk Alice ya. 200 masih terus bertahan menjadi support yang baik. Nah, tetapi yang rada sedikit mengkhawatirkannya adalah Alice cenderung sideways dan bisa dibilang dia sideways sejak awal ya, terus di daerah sini. Dia seperti osilator. Nah, jadi dia perlu breakout yang lebih kuat menurut gua ya. Jadi ya sebenarnya kalau secara step by stepnya sih ya otomatis pelan-pelan kita harus tembus dulu 50 gitu ya. Tembus 50 lalu menjadikan 50 sebagai support. Nah, tapi kalau secara struktur yang penting adalah kita harus menembus daerah sini nih sebenarnya. Jauh sih, jujurnya jauh ya. Itu high-nya itu di 60. Atau ya nggak usah di situ deh. Kalau mau ngomong yang lebih dekatnya sini dulu lah. Kita harus bisa nembus lagi daerah sini. Kemarin itu sudah lumayan ya. Dia sudah 2 kali berhasil lah sedikit menembus daerah sini ya. Kita kasih dulu garis deh. Sini. Close dari candle pertama dia. Dia sudah sempat tembus dikit, tetapi kita bisa lihat 2 kali kurang momentum ya. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya PR besarnya Alice adalah menembus dari $20 sampai 96 sen. Dan yang lebih penting lagi menjadikan si $20 sampai 96 sen ini sebagai support. Nah, kalau sudah seperti itu, strukturnya mulai berubah, otomatis price range dari Alice ya otomatis naik, berubah dari tadinya di sekitar sini ya, berubah jadi di atas sini. Gitu. Jadi untuk Alice kurang lebih seperti itu ya. Jadi PR lebih mikronya gitu ya, lebih PR kecilnya lah gitu. PR kecilnya dia harus bisa pelan-pelan menembus 50 dan menjadikan 50 sebagai support. Nah, lebih besarnya apa? Dia harus mulai close daily terutama secara konsisten di atas $20 lebih 96 sen. Karena kalau belum ke situ gitu, belum konsisten di sini, berarti price range menurut gue bisa balik lagi ke daerah sini gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Alice seperti itu. Dan bisa kita lihat sebenarnya Alice ya overall is a sideways asset gitu. Tetapi buat kalian yang belum lihat review gue mengenai Alice, boleh coba cek ya. Dimana gue sudah jelasin secara fundamentalnya projectnya dan juga gamenya tuh kurang lebih seperti apa. Dan menurut gue sebenarnya cukup menarik ya buat kalian yang dulu zaman lagi nge-hype-nya Facebook main Farmville pasti tahu. Nah, ya kurang lebih cara bermainnya mirip dengan Farmville, tapi lo bayangin Farmville dimonetize gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk Alice. Buat lebih jelasnya boleh cek video gue di playlist review crypto. Dan selanjutnya Racha, ya Racha not bad ya, Racha not bad. Awalnya gue khawatir terakhir gue bahas tuh dari sini ya, dia cenderung kayak mau breakdown lagi. Tetapi sekarang dia lumayan bertahan di atas MA20 ya. Jadi kalau PR-nya sih simpelnya untuk Racha ini dia harus bertahan di atas 20 secara teknikalnya ya. Kalau dia bisa bertahan terus di atas 20 dan BTC mulai naik lagi, menurut gua Racha punya kesempatan untuk ya minimal bisa coba untuk berubah tren. Tetapi kalau secara garis besarnya kita bisa lihat dengan jelas ya. Racha masih downtrend. Dia masih membuat di sini high, lalu di sini low-nya, high-nya lagi rendah sekali, di sini langsung turun lagi, lower low lagi, lower high, lower low, lower high, dan sekarang ya tinggal kita lihat nih apakah dia akan lower low lagi atau mulai berubah pattern. Semoga saja berubah pattern gitu ya, karena kalau gue rasa cukup banyak yang nyangkut di Racha ya, terutama di daerah-daerah yang lumayan tinggi gitu. Ya makanya kenapa sekali lagi gue bilang jangan paksain beli di resisten. Cobalah
beli di support gitu. Sejelek-jeleknya beli di support lebih baik dibandingkan lu beli di resisten. Dan tentunya lu beli di support pun jangan all in ya. Lu bagi gitu. Kalau lu bagi ya minimal lu nyangkutnya nggak akan separah orang yang all in di resisten gitu ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan, budayakan untuk beli di support, jangan paksa di resisten gitu ya. Nah, lalu selanjutnya sih kurang lebih untuk neraca kurang lebih seperti itu ya untuk teknik analisisnya. Jadi PR-nya adalah bertahan di atas MA20 dan andaikan sampai tembus ke bawah, usahakan jangan sampai tembus daerah sini, yaitu 0,002027 something lah ya. Ya kita lihat sendiri di sini secara visualnya. Kenapa? Karena kalau tembus dari sini, guess what? Dia membuat apa? Lower low. Dan kalau lower low lagi, ya turun gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk radio Caca atau radio Kakak, ya raca lah pokoknya. Oke, dan selanjutnya really. Kita bisa lihat dengan jelas TA-nya kebakaran, ya bearish sekali bahkan bisa kita lihat. Jadi sekarang resisten utama dari really adalah MA20 di 4 hourly. Kalau di daily kita bisa lihat langsung turun aja itu mah ya. Jadi sekarang kalau kita lihat di awalnya padahal not bad at all. Ya, dia cenderung ketahan oleh support-support atau struktur-struktur yang terbentuk sebelumnya. Awalnya di sini di daerah 17 dolaran, lalu turun tapi dia membuat apa? Lower high di sini, tembus lagi, lalu selanjutnya di sini struktur selanjutnya di 14 dolaran tetapi gagal terpukul 20 dan turun lagi gitu. Jadi for now, gue belum bisa saranin untuk beli lagi really. Ya, karena kita bisa lihat dengan jelas TA-nya dia masih downtrend. Jadi jangan kita paksain beli kalau dia sedang memang benar-benar downtrend. Pastikanlah terjadi konfirmasi dulu baru kita mulai beli lagi gitu. Nah, jadi PR dari really yang paling utamanya adalah sekarang tembus dulu MA20 di 4 hourly chart yang warna orange ini ya. Itu yang perlu dia tembus pertama. Kalau dia sudah mulai bisa tembus di situ, in theory dia akan mulai berubah polanya dari apa? Lower low, lower high, berubah menjadi apa? Pelan-pelan jadi higher high, higher low seperti biasa. Jadi for now seperti yang gue tadi bilang ya, really jangan dulu beli karena konfirmasinya masih cukup jauh gitu ya. Bahkan 20 dengan sangat jelas berubah menjadi resisten yang sangat menyeramkan. Tukang pukulnya ini on steroids kita lihat. Ya, dari sini nih. Reject, udah setelah dari sini reject lagi, terus di reject dan terus breakdown. Nah, jadi jangan beli dulu lagi sampai ada konfirmasi minimal menembus MA20 di 4 hourly chart. Gitu. Tetapi sekali lagi fundamental dari really ini menurut gue cukup menarik. Karena kenapa? Dia sama-sama metaverse ya, project metaverse juga ada banyak yang lain juga. Tetapi yang unik adalah satu, dia menggunakan Unreal Engine dan yang kedua, dia ini fokusnya terhadap streetwear. Ya, streetwear atau street culture lah, dimana kita tahu streetwear gitu ya seperti apa namanya Off-White, lalu brand-brand apalagi ya banyak lah ya, bahkan LV, Gucci pun masuk ke dalam streetwear itu nge-hype gitu. Dan menurut gua kalau sampai itu dibuat secara NFT-nya itu bisa sangat menarik. Jadi for the future menurut gue ini project yang kita harus coba tetap pantengin. Tapi seperti yang gue bilang juga di awal, ini adalah project yang high risk. Kenapa high risk? Bukan karena fundamentalnya jelek, tetapi karena market cap-nya masih sangat kecil. Seperti yang gue bilang, semakin kecil market cap dari satu project akan semakin besar volatilitas. Otomatis volatilitas ya bisa membuat seperti ini. Naik turunnya luar biasa cepat. Gitu. Ya, jadi gue ingatkan sekali lagi, jangan sampai really ini jadi portofolio kalian yang paling besar. Karena resikonya ya luar biasa besar juga. Gitu. Jadi pastikanlah adjust portofolio lu sesuai dengan resiko tolerance. Kalau resiko tolerance lu kecil, ya jangan terlalu besar. Project-project yang si market cap-nya cenderung kecil. Buat kalian yang tolerance-nya mungkin lebih besar, risk tolerance lebih besar, ya boleh aja kalian invest di project-project yang secara resiko lebih besar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk really. Jadi gue ulangin, tunggu dulu aja, jangan terus dipaksain beli, setiap turun jangan selalu dibeli juga gitu ya, nggak semua dip itu juga good buy gitu ya. Jadi sekarang PR-nya adalah tembus dulu MA20 di 4 hourly chart dan kalau bisa menjadikan MA20 sebagai support di situ. Nah, itu mungkin mulai lu boleh pertimbangin lagi untuk beli gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk really. Oke, dan tambahan satu lagi guys. Jadi rencananya tadinya Flux tuh gue mau malam ini, cuman kayaknya kalau kita pikir terlalu mepet juga. Jadi lebih baik kita rencananya Flux akan digeser ke besok ya. Jadi buat kalian yang nunggu review Flux, itu besok akan gue lakukan. Ya otomatis reviewnya lebih in-depth ya, urusan fundamental.
dan juga secara teknikalnya begitu, dan kenapa dia nge-pump ya. Jadi stay tune buat video review Flux besok. Oke, kesimpulannya bisa kita lihat blue chips dari dari metaverse, bisa kita bilangnya tuh crypto metaverse, itu cenderung oke, lumayan nahan, terutama Sandbox ya. Sandbox baru akhirnya tembus MA50 dan 20. Tapi overall semua not that bad ya. Mungkin yang sedikit lebih turun Axie lah dari 3 blue chip itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari yang lain seperti Rili, lalu Raca, dan Alice itu cenderung sedikit turun, terutama Rili dan Raca gitu ya. Jadi dua itu mungkin ya seperti yang gue bilang, semakin kecil market cap-nya resikonya semakin besar gitu ya. Jadi ya kalian harus coba pertimbangkan dari sisi itu juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update dari Metaverse pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung dengan cara baca chart, cara baca candles, dan hal-hal mendasar lain, di sini ada tutorials with Toshi. Dan juga buat kalian yang belum memiliki akun Bybit dan ada rencana untuk buat akun Bybit, di bawah ada link referral gua. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.